Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Anak-anak ustazah, sebelum anak-anak ustazah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, ustazah ingatkan bahwa alangkah baiknya anak-anak ustazah selesaikan dulu amalan yauminya seperti sholat duha, tilawah, murajaah, serta membantu orang tua. Dan jangan lupa juga untuk mengisi buku muhasabahnya. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah, pada hari ini kita masuk ke materi yaitu tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 pembelajaran kedua yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Baiklah anak-anak ustazah, pada pagi hari ini kita mempunyai 3 cakupan materi, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga adalah SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Silakan anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ada pada layar, yaitu manusia bernafas untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Sistem pernafasan pada manusia. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Menurut antum, apa saja organ pernafasan pada manusia? Ya, organ pernafasan pada manusia diantaranya yang pertama hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, dan yang terakhir bronkiolus, dan yang ketujuh alveolus. Ayo kita cari informasi penting dari bacaan berikut. Sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru atau alveolus. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Silahkan antum perhatikan gambar yang ada pada layar. Dan yang kedua, yaitu organ pernafasan yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Organ pernafasan manusia yang ketiga yaitu laring. Laring atau tekak atau disebut juga jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Organ pernapasan selanjutnya yaitu trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk.
Organ pernafasan yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Silakan antum simak video selanjutnya. Pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Nah, Ustazah, materi selanjutnya yaitu tentang mengolah informasi. Yang pertama itu apa, menanyakan hal atau benda, di mana, menanyakan tempat, kapan, menanyakan waktu, siapa, menanyakan tokoh, mengapa, menanyakan sebab atau alasan, dan bagaimana menanyakan cara atau proses.
Materi selanjutnya yaitu tentang tangga nada. Tangga nada merupakan urutan atau susunan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada merupakan bagian terpenting dalam seni musik. Tangga nada merupakan unsur seni musik yang harus kita pelajari dengan baik agar ketika bermain musik dapat tercapai hasil yang maksimal, enak didengar, dan dapat dihayati. Dalam seni musik kita mengenal tangga nada diatonis. Contoh dari tangga nada yaitu yang pertama do, re, mi, fa, so, la, si, dan do. Tangga nada diatonis. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu yang pertama tangga nada mayor, yang kedua tangga nada minor. Dalam pembelajaran hari ini kita masuk pada tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Bisa juga kita singkat dengan istilah sa, sa, ngah, sa, ngah. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sa, ngah, sa, ngah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Kedua, bersemangat. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do atau c. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada so atau mi dan diakhiri nada do. Dan yang terakhir mempunyai interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh dari tangga nada diatonis mayor yaitu yang pertama, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung. Baiklah anak-anak ustazah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang sistem pernafasan pada manusia, yang kedua mengolah informasi, dan yang ketiga yaitu tentang tangga nada diatonis. Baiklah anak-anak ustazah, untuk tugas hari ini yang pertama buatlah ringkasan materi dari video yang ustazah berikan, dan yang kedua yaitu buatlah latihan pembelajaran kedua pada buku LKS Antum halaman 16 sampai halaman 17 di buku LKS. Anak-anak ustazah, terima kasih atas perhatian anak-anak ustazah. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.